Albertus adalah seorang cendekiawan di abad pertengahan yang sangat terkenal. Selain sebagai cendekiawan, Albertus adalah seorang biarawan. Sebutan Magnus yang berarti besar atau agung diberikan berkat pemikiran-pemikirannya yang begitu mengagumkan. Meskipun pemikiran-pemikirannya tidak begitu orisinil, namun vitalitasnya dalam studi dan keberaniannya menyesuaikan iman Kristiani sangat layak untuk diapresiasi. Pemikiran Albertus yang menarik hingga saat ini adalah tentang keyakinannya bahwa pengetahuan tertinggi tentang Tuhan yang kita dapat di dunia ini didapat secara negatif. Artinya, yang bisa kita ketahui secara manusiawi hanyalah apa yang tidak bisa dikenakan pada Tuhan. Misalnya bahwa Tuhan itu sesuatu yang tidak terbatas. Tapi apa persis tidak terbatas itu tidak bisa dimengerti sebab manusia serba terbatas tidak bisa mengalami keterbatasan. Selain itu, Albertus berpendapat bahwa roh bukan sesuatu yang tinggal dalam badan, tetapi sebaliknya, bahwa badanlah yang tinggal di dalam roh, sebab roh lebih hakiki dari badan. Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada di alam semesta bersifat rohani. Situasi yang dihadapi Albertus Agung pada intinya adalah tantangan untuk mengintegrasikan pluralisme pandangan yang muncul dari luar atau pandangan agama lain dan pandangan ilmiah sekuler maupun dari dalam gereja, yaitu berupa kontroversi teologi secara mendalam. Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 di Roccasecca, sebuah kota di dekat Nepal dari keluarga bangsawan Italia. Pada masa mudanya, ia hidup bersama pamannya yang menjadi pemimpin ordo di Monte Cassino. Aquinas yang merupakan seorang filsuf dan teolog melengkapi pandangan Agustinus yang didasari oleh pemikiran Plato dan Neoplatonisme untuk memahami secara rasional mengenai ilmu Kristiani. Aquinas menggunakan filsafat Yunani sebagai dasar filsafat untuk meluruskan iman Kristiani. Menurutnya, keberadaan Tuhan yang dapat menjembatani kebenaran yang dicapai oleh iman maupun akal budi. Maksudnya di situ pihak keberadaan Tuhan dapat diteria dalam iman. Di pihak lain dapat dimengerti atas dasar argumen yang masuk akal. Jadi semua kebenaran adalah masuk akal karena berasal dari Tuhan sebagai being yang rasional. Hubungan antara filsafat dan teologi nampak jelas dalam pandangan Aquinas terhadap filsafat Aristoteles. Menurut Aquinas, sistem filsafat Aristoteles mengandung kebenaran rasional yang sejati. Problemnya adalah bagaimana memahami filsafat tanpa kehilangan hakikat teologi. Bagi Aquinas, tidak semua kebenaran teologis itu jelas dengan sendirinya bagi akal budi manusia. Misalnya, kebenaran eksistensi Tuhan. Kebenaran ini berasal dari wahyu, namun perlu dijelaskan secara filosofis supaya apa yang diimani atau dipercayai dapat dipahami secara rasional. Occam adalah bapak pemikiran nominalisme yang menjelaskan bahwa hanya individulah yang ada dan esensi kenyataan adalah konsep dalam pikiran manusia saat menangkap persamaan dari hal-hal yang ada di dunia. Konsep nominalisme merupakan contoh dari penggunaan Occam razor, di mana mempercayai bahwa kenyataan berada di luar pemikiran manusia yang berarti perlu menjelaskan kenyataan yang bersifat metafisis dan tidak mampu dijangkau panca indera, sedangkan adanya individu dan pikiran di dalamnya tidak perlu dipertanyakan keberadaannya. Prinsip Occam razor adalah aturan hemat yang menyatakan bahwa bila terdapat beberapa penjelasan bagi sebuah fenomena, penjelasan yang paling sederhana dan yang paling dapat dijelaskan adalah yang paling mungkin benar. Occam menggunakan perumpamaan pisau untuk memotong penjelasan yang tidak penting, seperti pisau cukur mencukur rambut terlebih. Sesungguhnya Occam bukan filsuf pertama yang menggunakan prinsip ini.
namun ia menyebutnya dalam karya-karyanya sehingga prinsip ini menjadi lekat dengan namanya. Prinsip Occam banyak diterapkan hingga sekarang, baik dalam filsafat maupun dalam ilmu pengetahuan. Secara teologis, Occam beranggapan bahwa logika manusia tidak dapat membuktikan keabadian jiwa atau keberadaan Tuhan, sehingga kepercayaan pada Tuhan merupakan masalah keimanan, bukan pengetahuan. Selain itu, dalam menjawab pertanyaan Plato mengenai hubungan kebaikan dan kuasa Tuhan, Occam beranggapan bahwa Tuhan adalah standar kebenaran, dan suatu hal adalah baik jika Tuhan menganggap hal itu baik. Nicholas Tusa adalah salah satu filsuf paling menarik perhatian pada masanya. Karya filosofisnya yang paling penting antara lain De Docta Ignorantia, Apologia Docta Ignorantia, dan The Conjectures. Selain itu, ada dua karyanya yang menjangkau agama-agama lain, terutama Islam, The Vice Fidi dan Tribatio Al-Qurani. Ia merupakan satu hal dari garis perkembangan skolastisisme, tetapi pada saat yang sama ia menyentuh tema-tema filsafat yang menandai peralihan ke filsafat modern. Salah satu konsep yang terkenal dalam pemikiran Nicholas Tusa yang kelak mempengaruhi Hegel cukup dalam, yaitu koinsidensi oposisi. Ia menggunakan ide-ide matematika untuk membuat hal tersebut dapat dipahami. Lebih jauh lagi, Nicholas Tusa membandingkan pikiran Tuhan dan pikiran manusia, dan pada saat yang sama ia menarik perbedaan yang tajam di antara keduanya. Tusa pun beranggapan bahwa sesungguhnya pengetahuan didasarkan pada kemiripan. Dalam hal ini, ia telah melakukan suatu interpretasi yang berbeda dari tradisi skolastik dan para penerusnya pasca Renaissance perihal kebenaran dan pengetahuan. Meski Nicholas Tusa tidak begitu berhasil memisahkan ontologi dari epistemologi, seperti ia memisahkan iman dan akal. Pemikiran Nicholas Tusa ini akan mempengaruhi para filsuf setelahnya. Gagasan dunia Tusa diadopsi oleh Leibniz dalam optimisme metafisikanya. Nicholas Tusa memperluas keterhinggaan ke dunia dalam arti fisik dan matematik. Posisi mengenai keterhinggaan ini berlaku di seluruh metafisika modern, dari Giordano Bruno hingga idealisme Jerman. Selain itu, pengaruh Nicholas Tusa pun nampak kuat pada Spinoza. Menurut Marias, pada awal abad ke-15 dalam tradisi para filsuf mistisisme spekulatif dan nominalis, bermunculan tema-tema utama metafisika modern. Semua filsafat yang berkembang di Eropa dari mulai Giordano Bruno sampai puncaknya pada Hegel tersirat dalam karya Nicholas Tusa. Meski filsafat ini memiliki realitas sejati hanya pada abad ke-17 dalam pemikiran Descartes.